murkana Allah Subhanahu wa taala. Ayat di mana? Ibu sama bapak. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir ibnu Hayyan al-Azdi. Orang-orang barat memanggilnya Geber. Jabir ibnu Hayyan lahir sekitar 721 Masehi di kota Tus, Khorasan, Iran. Beliau adalah seorang muslim yang ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filsafat, dan astronomi. Jabir ibnu Hayyan dibesarkan dalam keluarga dokter, sehingga sejak kecil ia telah akrab dengan dunia medis dan eksperimen. Semenjak bekerja di laboratorium kimia di Bawaddah, Damaskus, rasa sukanya kepada ilmu kimia makin bertambah. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad, Jabir ibnu Hayyan juga mempelajari ilmu kimia dari bermaki vizir. Jabir juga belajar dari banyak guru, salah satunya adalah Harbi al-Himyari dari Yaman. Salah satu jasa besar Jabir ibnu Hayyan adalah mempublikasikan secara terbuka tentang penguraian logam. Beliau menjelaskan tentang logam yang diuraikan oleh ahli metalurgi Mesir sebagai bahan pendidikan. Jabir mendirikan laboratorium. Di sana dia melakukan berbagai percobaan dengan serius. Menurutnya, percobaan adalah aspek paling penting dalam kimia. Jabir ibnu Hayyan berkata bahwa sebuah teori kimia tidak dapat diakui kebenarannya jika tidak melalui serangkaian percobaan dan penelitian. Setelah melalui serangkaian percobaan, Jabir berhasil mengklasifikasikan beragam benda berdasarkan unsur kimia yang menyusunnya. Pengklasifikasian itu terbagi menjadi 3, yaitu tubuh, unsur emas dan perak, nyawa yaitu sulfur dan arsenik, dan akal yaitu merkuri dan sel amonia. Jabir ibnu Hayyan makin terkenal. Dia berhasil mempresentasikan sejumlah metode riset kimia hasil penemuannya kepada ilmuwan lain. Beliau juga mampu mengemukakan pandangannya tentang teori pembentukan geologis hasil campuran bermacam logam. Salah satu penemuan Jabir ibnu Hayyan dalam bentuk alat adalah skala dengan keakuratan mencapai 1/6 gram. Masya Allah. Jabir ibnu Hayyan juga merupakan penemu proses penyulingan dengan menggunakan alat buatannya yang disebut dengan alembik. Jabir ibnu Hayyan juga menemukan metode penyulingan yang menghasilkan aroma wangi dari tumbuhan yang menjadi cikal bakal pembuatan parfum. Masya Allah, luar biasa beliau. Jabir ibnu Hayyan adalah orang pertama yang membuktikan bahwa kimia bukanlah ilmu sihir sebagaimana anggapan orang-orang terdahulu. Ia membuktikan bahwa kimia bisa dipelajari secara ilmiah. Ia merupakan orang pertama yang menemukan timbulnya gas yang mudah terbakar ketika anggur dipanaskan. Selanjutnya, Jabir ibnu Hayyan juga menemukan asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, dan teknik kristalisasi. Dia juga menemukan bahwa larutan hasil penggabungan asam klorida dan asam sitrat, yaitu larutan aqua regia, bisa digunakan untuk melarutkan emas. Istilah teknik yang ditemukan oleh Jabir ibnu Hayyan telah menjadi bagian dari kosakata ilmiah di dunia internasional, seperti istilah alkali.
Penemuan Jabir ibnu Hayyan lainnya yaitu metode pencegahan karat pada besi. Ia juga menemukan bahwa zat bernama mangan dioksida bisa digunakan untuk membuat gelas kaca. Jabir ibnu Hayyan menulis sejumlah buku kimia, beberapa di antaranya yaitu Kitab Al-Kimia, The Book of Composition of Alchemy, dan Kitab Al-Sab'in yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. Pada tahun 1678 Masehi, penerjemah Inggris Richard Trussell menerjemahkan karya Jabir yang lain dengan judul The Sum of Perfection. Jabir ibnu Hayyan, sang bapak kimia, meninggal dunia pada tahun 815 Masehi di Kufah. Ilmu yang beliau ajarkan akan dikenang sepanjang masa. Masya Allah, Allahu Akbar. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.